Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11068 yang terdiri dari saya sendiri Rizky Fajri Nasir. Saya Alfadilah Habib. Dan saya Asrianti. Hari ini kami akan melaksanakan praktik supervisi akademik untuk coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iski. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Saya sebagai supervisor terkait dengan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Iski ya sore hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ya. Yang pertama itu terkait dengan coaching, kegiatan coaching yang akan Ibu Iski lakukan. Kompetensi apa nih yang akan dikembangkan dalam sisi coaching yang akan Ibu Iski lakukan sebentar? Iya. Jadi begini Bu, dari kan kita tahu bersama bahwa ada 4 kompetensi di coaching. Nah, dari keempat kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi saya dalam mendengarkan secara aktif situasi yang dijabarkan oleh coach saya. Seperti itu. Ya, mendengarkan secara aktif ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan apa yang diamati, yang akan saya amati menurutnya Ibu Iski apa nih terkait dengan mendengarkan secara aktifnya Ibu Iski pada saat coaching nanti? Menurut saya sendiri Bu, kalau kita mau menilai kompetensi dari mendengarkan aktif itu ada 3 hal yang saya tekankan, yaitu bagaimana saya bisa fokus kepada coaching, kemudian di dalam menanggapi coaching tersebut itu saya tidak boleh saya tidak boleh banyak berbicara, saya harus membiarkan coach saya untuk lebih dia yang lebih banyak berbicara untuk menyampaikan situasi yang dia hadapi. Kemudian saya juga harus bisa menangkap setiap kata kunci yang disampaikan oleh coach saya berkaitan dengan situasi yang dia alami. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya. Yang pertama fokus, kemudian yang kedua poinnya itu adalah coachnya lebih banyak mendengar ya, kemudian memberikan pertanyaan yang lebih berbobot terkait dengan pernyataan yang ya. Oke. Selanjutnya Rizky, nah dari antara banyaknya kegiatan coaching yang sudah dilakukan, kalau misalnya Bu Rizky memposisikan diri terkait dengan penilaian diri sendiri ya, dari skala 0 sampai 10 untuk saat ini Bu Rizky berada di posisi mana nih? Kalau jujur dari diri saya sendiri Bu ya, mungkin ada di skala 7,5 mungkin ya. 7,5. Ada setengahnya ya. Oke. Ya, saya penasaran dengan setengahnya itu. Nah ini rencananya Bu yang setengahnya ini mau digenapkan sedikit. Oh, jadi 8 atau mungkin ya naik 8,5. Ya. Oke, siap. Ya, dari sekarang 7,5. Oke. Nah, ya. Berikutnya itu apa sebenarnya harapan Ibu Iski setelah observasi sebentar? Ya, harapan saya tentunya ya Bu, karena kan tujuan saya untuk observasi ini adalah bagaimana saya meningkatkan kemampuan saya untuk mendengar aktif. Jadi salah satunya itu saya bisa mendengarkan dengan aktif situasi atau permasalahan yang dihadapi coach saya, dan saya berharap dengan kemampuan mendengarkan aktif saya yang sudah berkembang, saya juga bisa menangkap dengan baik apa-apa saja situasi yang harus saya petakan untuk coach saya, kemudian bisa mengarahkan dia untuk menciptakan sendiri solusi untuk permasalahannya seperti itu. Oke, baik. Ya, luar biasa ya harapan yang ingin dicapai. Sebelumnya saya akan memberikan semangat dulu untuk Rizky dengan kegiatan coachingnya yang dilakukan. Semoga apa yang menjadi harapan itu bisa tercapai dan poin 7,5 itu bisa lebih ke atasnya lagi. Oke. Untuk praobservasi cukup di sini saja dulu. Selanjutnya sebentar kita akan melakukan pasca observasi lagi. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah.
Alhamdulillah baik, Oke, baik. sehat. Tadi ada sempat waktu ketemu di jalan katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan, Bu ya? Iya, ini sebenarnya saya masih bingung ini, kemarin sempat datang bapak pengawas kan di sekolah, terus di refleksi tentang kebijakan-kebijakan di sekolah, dan salah satu poin yang menjadi perhatian bapak pengawas itu adalah bagaimana sekolah bisa lebih banyak menghadirkan keterlibatannya orang tua dalam pembelajaran yang diadakan di sekolah. Jadi ceritanya perannya orang tua bukan cuma sebagai pendukung dari rumah, tapi juga menghadirkan peran dan fungsinya pada saat di sekolah. Nah, itu yang bikin saya sekarang bingung, karena sebagai salah satu guru muda, saya dan beberapa teman-teman itu dikasih tanggung jawab untuk membuat program yang bisa meningkatkan keterlibatannya orang tua di sekolah. Nah, itu yang saya lagi bingung mau kemana arahnya. Jadi ceritanya ini Mila kayak butuh Iya. semacam bimbingan ya, Iya, tentang saya butuh. apa yang harus dilakukan ini selanjutnya. Oke, baik. Sebelumnya Bu Dila, pada saat sebelum menerima tugas ini, apakah sudah ada konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah sama rekan-rekannya? Iya. Jadi pada saat kegiatan refleksi yang dilakukan oleh Bapak Pengawas itu kita semua duduk bersama. Iya. Ada kepala sekolah, ada lokal kurikulum, kemudian ada semua tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ada di dalam ruangan. Ini juga untuk mengevaluasi hasil rapor mutu pendidikan di sekolah kami. Jadi memang ada kegiatan itu dan sudah ada komunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman juga sudah ada. Oke, baik. Nah, rencana ini kan yang jadi masalah itu adalah keterlibatan orang tua di sekolah ya. Nah, kalau selama ini sebenarnya bagaimana sih di sekolahnya Bu Dila sendiri, bagaimana tingkat keterlibatannya orang tua di sekolah sebenarnya? Sebenarnya di sekolah itu kita pernah bikin program. Ya. Kita mau studi tirukan, kemudian memodifikasi program. Salah satu program dulu ada yang agak populer itu kelas inspirasi. Dihadirkan orang tuanya anak-anak dengan profesi yang berbeda untuk kemudian memberikan semacam sesi tanya jawab dengan murid. Jadi ada perannya orang tua di dalamnya. Cuman melihat situasi dan kondisinya masyarakat di sana, terutama bapak-bapaknya, mereka animonya agak sedikit lebih di bawah ibu-ibunya. Biasanya kan kita rutin setiap semester itu mengadakan ini, ada rapat orang tua untuk menyampaikan hasil evaluasi belajar anak-anak. Jadi kita mengundang orang tua dan kebanyakan yang hadir itu adalah ibu-ibunya saja. Nah, kalau menurut kami di sekolah itu ada ketimpangan di situ, karena kan seharusnya memang baik bapak ataupun ibu harusnya perannya dalam pendidikan anaknya itu besar. Nah, kemudian lagi kalau dilihat dari segi pendidikan di sana itu memang kalau secara pendidikan orang tuanya anak-anak masih sangat minim. Ada yang cuma tamatan SD, ada yang bahkan tidak sekolah. Jadi program yang sudah kita susun itu pada akhirnya tidak berjalan, sehingga ketika dievaluasi oleh Bapak Pengawas pun kami tidak punya bukti nyata bahwa program yang sudah disusun itu berjalan dengan baik. Jadi masalahnya di situ, ibu-ibunya sudah lumayan terlibat, tapi bapak-bapaknya masih belum. Apa di sekolahnya Bu Dila itu enggak ada semacam mana ya? Biasanya kan kalau di sekolah umumnya ada semacam paguyuban orang tua. Kalau di sekolahnya Bu Dila sendiri bagaimana? Itu untuk saat ini kita belum membentuk paguyuban as informal gitu. Kan kalau forum komunikasi sebenarnya sudah ada, cuman secara formalnya, secara resminya kalau yang pernah saya baca, paguyuban itu dia punya struktur tersendiri. Kemudian ada peran semacam dia organisasi di luar organisasi sekolah yang dia memang fungsinya adalah untuk mengaktifkan perannya orang tua. Kalau di sekolah kebetulan memang belum ada program itu. Tapi untuk komunikasi dari pihak sekolah sebenarnya kita sudah berusaha mengaktifkan, karena kan sekarang juga handphone kemudian internet juga sudah lumayan bagus di sana. Jadi karena komunikasinya tidak bisa face to face, karena tadi yang saya sampaikan bapak-bapaknya kadang mungkin karena sibuk mencari nafkah barangkali ya,
Jadi peran untuk pendampingan orang tua di sekolah itu cuma dilakukan oleh ibu-ibu. Makanya forum komunikasinya itu kita aktifkan lewat ini forum dari grup-grup WhatsApp. Jadi kita komunikasinya lewat WhatsApp. Kemudian kalau ada sesuatu yang bermasalah biasanya komunikasinya by phone orang tua. Kan ibu bilang tadi kan rata-rata yang terlibat itu ibu-ibunya ya. Nah, dari segi kegiatan kan ini juga kebetulan harus membuat sebuah kegiatan ya. Kegiatan yang dulu itu yang pernah ibu buat di sekolah yang melibatkan orang tua itu temanya seperti apa saja yang diambil? Apakah dia mengkhususkan tema untuk yang memang hanya menuju ke ibu-ibu atau secara umum bisa? Kemarin tema yang kita ambil itu adalah profesi. Jadi ceritanya untuk anak kelas 9 kita bikin program itu supaya ceritanya anak-anak punya gambaran mengenai pekerjaan-pekerjaan orang tuanya. Nah, kemarin yang difokuskan itu ini juga mungkin kelemahannya kemarin pada saat penyusunan program, karena kita memilihnya kemarin target yang kita undang untuk menjadi narasumber itu kebanyakan bapak-bapak, makanya programnya tidak berjalan. Nah, akhirnya setelah melihat sekarang kondisinya bahwa oh ternyata yang lebih aktif terlibat itu adalah ibu-ibunya, kita mulai mau mencari kira-kira model pelaksanaan programnya nanti apa kita bisa geser kita bisa ubah, misalnya jangan cuma melibatkan peran bapak saya tapi peran ibunya. Cuman kita lagi masih mencari cara bisa bagaimana modelnya nanti seperti apa. Sebenarnya kan dari yang Judul sebutkan tadi itu bisa lah kita jadikan salah satu alternatif solusi ya. Nah, kira-kira selain itu, menurut Ibu apa sih kegiatan lain yang kiranya memang bisa menarik perhatian dari bapak-bapak ini orang tua siswa untuk bisa ikut terlibat aktif pada proses pembelajaran anaknya di sekolah sebenarnya? Ya, kalau berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, bapak-bapak itu cenderung jadi sebenarnya kalau dari segi peran sebenarnya bapak-bapaknya tidak pernah muncul di sekolah. Kadang muncul, tapi cuman pada saat kita pada saat pelaksanaan course seni itu justru bapak-bapaknya banyak yang muncul. Nah, makanya mungkin PR-nya mungkin nanti ini pada saat penyusunan program ini adalah bagaimana caranya membuat tema, kan kita temanya ini nanti kelas inspirasi, mungkin nanti temanya yang akan kita ubah bukan tema profesi, tapi mungkin kita akan fokus ke itu, karena saya lihat minatnya bapak-bapak itu lebih banyak ke olahraga. Iya, bisa jadi mungkin nanti kita mau mengadakan, mungkin bisa jadi salah satu orang tuanya anak-anak mungkin bisa menjadi pendamping untuk anak-anak yang mau belajar voli, atau anak-anak yang mau belajar takraw, anak-anak yang mau belajar bola. Oke, baik. Kira-kira Bu, dari apa yang Ibu sebutkan, rencana-rencana tersebut akan dilaksanakan kapan ya? Karena sekarang ini kita lagi ada beberapa program yang sedang berjalan, ada beberapa program dan semua program itu full dilaksanakan setiap hari dalam satu minggunya. Ada kalau di program literasi yang 2 hari dalam seminggu, kemudian ada numerasi juga sekali seminggu, ada program sekali yang dilaksanakan setiap hari Rabu, dan program-program lain. Jadi kemungkinan mungkin nanti untuk kelas itu yang saya sampaikan tadi, program satu kali satu semester itu akan diadakan di akhir semester ketika selesai pelaksanaan penilaian. Jadi mungkin it takes time sekitar 2 bulan untuk disiapkan. Insya Allah semoga bisa berjalan seperti apa yang direncanakan. Jadi sekarang sudah nemu nih, oh ternyata seperti ini. Ya, kira-kira alternatif yang bisa saya munculkan. Ya, dari ini kan tadi sudah ditemukan prioritas, sudah ada juga perencanaan kapan akan dilaksanakan. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan bisa memberikan efek atau umpan balik yang maksimal dari bapak-bapaknya tadi tidak mau terlibat aktif lagi dan peduli sama pendidikan anak-anaknya. Terima kasih banyak Bu Dila. Jadi bagaimana perasaannya? Terakhir saya tanyakan dari sesi kita ini. Alhamdulillah luar biasa tercerahkan. Jadi awalnya mungkin tadi agak gabung tuh sih, sebenarnya bingung antara mau mengambil opsi yang mana, tapi setelah melakukan percakapan di direct akhirnya bisa
mulai menemukan titik temunya, Iya. titik terangnya mau melakukan perubahan di titik mana. Iya, iya. Oke, Terima baik. kasih banyak Bu Iski untuk Terima kasih pencerahannya. juga Bu Dila. Semoga yang kita lakukan ini ya bisa membantu Iya. dan memberikan Amin. hasil yang baik. Amin. Terima kasih banyak Bu Dila atas sesinya hari ini. Mudah-mudahan kalau ada masalah bisa cerita lagi sama Iya. saya. Anytime. Baik, terima kasih Bu Dila. Terima kasih Bu Iski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iski. Waalaikumsalam. Oke. Nah, sudah sore menjelang maghrib ya. Oke. Ya, sebelumnya saya tanya dulu bagaimana nih perasaannya sudah melakukan coaching. Jujur Bu, dari proses yang saya lakukan tadi itu saya mengalami peningkatan yang saya rasa Oke. untuk diri saya sendiri. Iya, dan saya merasa senang karena senang. Oke, lega ya. Iya. Ada perasaan yang gembira begitu. Oke, Iya. ya. Tadi ada beberapa yang menjadi poin ya terkait dengan penilaian yang menurutnya Bu Iski 7,5 itu. Iya, Ya. iya. Oke, setelah melakukan sesi coaching, apakah 7,5 itu ada peningkatan? Mungkin 8,6 atau Kalau sekarang Oke, saya jujur ya sekarang. Bu, dari apa yang saya alami tadi sudah ada peningkatan. oke. Mungkin kisaran 8,75. 8,75. Oke, siap. Kenapa ada peningkatan sampai sekian dan kenapa tidak sampai 9 kalau menurutnya Ibu Iski? Jujur Bu, karena apa ya, yang saya rasakan tadi selama coaching itu sampai dari 7,5 ke 8,75 itu saya ada sedikit miss tadi Bu. Oke. Ada sedikit apa ya, mungkin pengaruh jujur udah capek Bu. Oh iya, ini dari pagi ke sekolah, kemudian sambung lagi sesi coaching, Iya. sampai ini menjelang setengah 6 ini. Iya, Oke. itu ada sedikit faktor eksternal yang bikin fokusnya hilang sedikit. Baik, iya. Iya. Oke, jadi dari 7,5 sampai 8,75. Baik. Nah, baik Ibu Iski, saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan pengamatan saya, terkait juga dengan harapan Ibu Iski tadi ya. Iya. Terkait dengan harapannya tadi bahwa fokus coaching, fokus pada coachingnya, kemudian lebih banyak mendengar. Iya. Nah, terus yang terakhir tuh mampu menangkap beberapa kunci. Ya. Kalau berdasarkan pengamatan saya tadi selaku supervisor, fokusnya kalau menurut saya sesuai dengan yang Ibu Iski katakan, hampir saya tidak melihat itu ada kehilangan fokusnya, ya, hampir tidak kelihatan, ya. Nah, kemudian tadi kebanyakan mendengar. Tadi Ibu Iski beberapa kali membantu coach untuk menyambung kata atau membantu coach untuk menemukan kata apa yang ingin diucapkan. Nah, itu saya anggap sebagai fokusnya Ibu Iski itu sudah luar biasa ya. Nah, meskipun Ibu Iski tadi mengatakan bahwa ada faktor yang mungkin mengurangi ya. Nah, kemudian sudah mampu menggali informasi dari coach. Nah, kemudian memancing coach untuk menemukan solusi, memancing solusi yang lebih luas dan khusus lagi ke coachnya. Ya. Nah, kemudian yang paling menarik itu Ibu Iski mampu memainkan intonasi. Nah, jadi ada beberapa hal yang ditekankan sehingga coach itu saya juga menikmati tadi ya pada saat sesi coaching. Jadi saya juga mendapat beberapa pengalaman dan pengetahuan baru terkait dengan sesi coaching yang Ibu Iski dan Ibu Dila lakukan. Ya. Kemudian pertanyaan saya Ibu Iski terkait dengan supervisi kita hari ini. Nah, kira-kira kalau misalnya akan melakukan coaching lagi, apa nih yang akan dikembangkan selanjutnya? Kompetisi apa yang menurut Bu Iski kedepannya harus lebih dikembangkan lagi? Ya, jujur ya Bu, kalau kan alhamdulillah saya dengar dari Ibu itu hasil yang saya berikan itu sudah luar biasa ya. Tapi kalau jujur dari saya sendiri kan tadi saya bilang sama Ibu bahwa saya masih agak hilang fokus sedikit. Nah, untuk kedepannya
kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah kompetensi kehadiran guru saya, Bu. Oke. Jadi istilahnya pada saat saya menjalankan coaching itu saya tidak kira fokus lagi, Bu. Saya harus bisa memanajemen diri saya, manajemen waktu saya, kemudian mungkin mencari waktu yang lebih tepat lagi supaya tidak ada faktor eksternal kayak tadi. Stamina-nya tetap Iya, semangat. iya, stamina-nya tetap terjaga. Oke. Seperti ini. Oke, baik. Ya. Ya, luar biasa juga sesi supervisi kita sore hari ini, ya. Meskipun menjelang malam, tapi semangatnya masih kelihatan luar biasa. Ya, oke. Mungkin begitu ya, Ibu Rizky. Ya, kalau misalnya ada sesi lagi, saya masih semangat untuk mendengarkan Ibu Rizky. Baik, Bu. Ya. Saya semangat juga mau berbagi sama Oke, oke, baik. Ya, kini itu saja. Demikian ya, Ibu Rizky. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hari ini kami akan melakukan refleksi setelah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama dari Ibu Alfadilah dulu. Ya, perasaan saya setelah melalui 3 siklus pada hari ini tercerahkan dan semangat karena akhirnya bisa berbagi pengalaman, dan juga ternyata kalau belajarnya seperti ini ada sistem tutor subayanya juga, teman-teman. Jadi kita bisa melihat kemudian meniru apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sebelum kita. Jadi menyempurnakan proses yang akan kita lakukan berikutnya secara secara natural, secara lebih alami. Oke, itu saja dari saya. Ya, selanjutnya ke Ibu Rizky. Iya, kalau saya sendiri, Bu Astrid, saya merasa senang loh dengan adanya kegiatan demonstrasi kontekstual ini yang melibatkan kolaborasi antara CGP. Apa ya, kita bisa menjadi membangun keakraban kita bersama, kemudian dari praktik ini pun kita bisa tahu bagaimana teman-teman kita melihat gaya kita untuk melakukan proses coaching, dan itu pun mendapatkan feedback ya dari itu. Dan saya rasa dari masukan dari teman-teman itu kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Oke. Gitu. Ya. Bu Eci sendiri Jadi, bagaimana? saya terkait hari ini luar biasa. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul 8 ya teman-teman. Kita ini kumpul dalam satu tempat. Kebetulan semuanya 068 dan alhamdulillah mulai dari jam 3 ya, jam 3 dan sekarang baru selesai jam 8 malam. Padahal rencananya itu harusnya sunset ya, sunset dan baru selesai jam 8. Banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya kebersamaan. Iya, meskipun sebelumnya kita hanya kenal di online ya, dan sekarang sudah bisa tatap muka. Ya, oke. Mungkin itu saja teman-teman. Semangat untuk ber-CGP. Masih ada 3 modul lagi. 3 modul lagi. Oke. Tetap salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Dadah.